Sementara itu, setelah 3 hari menunggu, pihak keluarga korban meminta tim gabungan segera mengerahkan alat berat untuk proses evakuasi. Salah satu orang tua korban yang masih tertimbun mengaku telah pasrah dan ikhlas jika kondisi anaknya tidak bisa diselamatkan. Terus ada alat-alat besar, kenapa nggak harus segera digerakkan gitu loh. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas, 3 hari menunggu gitu loh. Sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi, sampai tahu ya apa bau nggak enak sudah gitu loh. Kenapa ada alat berat nggak digerakkan? Untuk Bapak Presiden saya minta tolong segera dieksekusi. Ini sudah 3 hari dan di tempat kejadian itu sudah bau nggak enak gitu loh. Saya minta tolong harus segera dieksekusi, minta tolong banget. Jangan datang cuma difoto, cuma gitu. Foto-foto aja untuk dokumentasi buat apa? Untuk mengetahui kondisi terkini evakuasi korban, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama di Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo. Kika, informasi terkini berapa jumlah korban meninggal dunia dan juga berapa yang masih terjebak di reruntuhan perkiraannya? Evakuasinya apa saja kendalanya, Kika? Ya, Friska dan juga saudara, kalau berdasarkan informasi yang juga kemudian kami terima tadi dari Kabasarnas yang menyatakan bahwa 1 orang korban ditemukan meninggal dunia pada sore hari tadi, ini artinya jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. Meski demikian, proses evakuasi juga masih terus dilakukan karena hari ini juga di waktu yang kurang lebih bersamaan ada proses evakuasi untuk 1 orang korban selamat. Yang mana 1 orang korban selamat ini saat ini langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis seperti itu untuk kemudian melakukan pemulihan supaya nantinya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau di total berapa jumlah saat ini yang juga kemudian jumlah korban yang saat ini juga masih dicari, kalau berdasarkan data dari DVI Polri yang juga kami terima pada hari ini, ada sampai dengan siang tadi total ada 66 nama yang juga kemudian disetorkan oleh wali murid atau orang tua untuk dicari. Namun kami juga masih mencari tahu secara pasti berapa angka pastinya, karena tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada Kepala Basarnas bahwa memang perbedaan data tersebut itu bisa saja terjadi karena memang baik itu laporan dari keluarga korban maupun juga kemudian apa yang juga kemudian terjadi di lapangan ini juga mempengaruhi terkait dengan angka yang juga kemudian berapa jumlah korban pasti yang saat ini sedang dicari. Namun saudara, tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa pada hari ini tadi atau pada sore hari tadi ini sudah ada 15 titik yang juga kemudian sudah diketahui keberadaan dari masing-masing korban tersebut. Sementara itu jika tadi sudah ditemukan 2 dan juga sudah dilakukan proses evakuasi, ini artinya masih ada 13 titik di mana proses untuk evakuasi ini juga masih terus dilakukan. Dari total 13 titik tadi, kami juga masih mencari tahu secara pasti bagaimana status korban yang saat ini berada di dalam reruntuhan bangunan. Tentunya upaya untuk evakuasi ini juga masih terus dilakukan, mengingat kalau melihat bagaimana medan atau lokasi yang juga kemudian harus ditempuh oleh tim SAR, ini juga cukup berat seperti itu. Bahkan dari tim SAR ini juga harus membuat gorong-gorong atau lorong untuk bisa menjangkau korban dengan luasan atau besaran hanya bisa dijangkau oleh 1 orang saja untuk melakukan proses evakuasi dan juga mencari keberadaan korban. Demikian, Friska. Lokasi pencarian korban sulit, tapi kita harapkan korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih, Kika Madona.